warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hadijah. Saya mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Konsep Dasar Matematika SDMI. Pada video kali ini saya akan membahas materi modus data kelompok. Dalam video ini akan dijelaskan pengertian, kekurangan dan kelebihan rumus dan serta contoh soal dan cara penyelesaiannya secara sederhana dan mudah dipahami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi. Teman-teman udah ada yang tahu nggak sih apa itu modus data kelompok? Nah, jadi modus data kelompok adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data yang sudah dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas. Nah, modus data kelompok ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data kategorikal. Selanjutnya kita masuk ke materi kelemahan dan kekurangan modus data kelompok. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu mudah dipahami dan dihitung. Yang kedua tak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Yang ketiga mudah diidentifikasi dalam kumpulan data dan dalam distribusi frekuensi diskrit. Yang keempat berguna untuk data kualitatif. Yang kelima bisa dihitung dalam tabel frekuensi ujung terbuka. Dan yang keenam ditemukan secara gratis. Selanjutnya, kekurangan modus data kelompok. Yang pertama, tidak ditentukan saat tidak ada pengulangan dalam kumpulan data. Kedua, tidak didasarkan pada semua nilai. Ketiga, tidak stabil ketika data terdiri dari sejumlah kecil nilai. Yang keempat, kadang data memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau tidak memiliki modus sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke rumus modus data kelompok. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Adapun keterangannya MO, modus data kelompok, TB, tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, dan P adalah panjang kelas intervalnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan cara penyelesaian modus data kelompok. Cara menentukan modus dari data kelompok ini, pertama-tama kita harus memperhatikan tabel nilainya terlebih dahulu. Nah, data nilai siswa kan dikelompokkan ke dalam beberapa interval kan. Nah, di sini kan di tabelnya udah ada nilai-nilainya, ada 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, dan 70 sampai 79. Lengkap dengan frekuensinya. Terus langkah yang pertama kita harus ambil adalah menentukan kelas modusnya dulu. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, jika kita perhatikan tabel tersebut, frekuensinya terbesar adalah 15 dan itu berada pada interval 50 sampai 59. Maka kelas modusnya adalah 50 sampai 59. Setelah menentukan kelas modusnya, kita gunakan rumus modus data kelompok, yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, sekarang kita tentukan satu persatu dulu nilai yang diperlukan dalam rumus tersebut. Pertama, kita cari dulu tepi bawah kelas modusnya. Kelas modus kan ada 50 sampai 59. Nah, karena data merupakan bilangan bulat, maka tepi bawahnya diperoleh dengan mengurangi 0,5 dari batas bawah kelas. Jadi tepi bawah kelas modus adalah 49,5.
Kedua, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas menunjukkan lebar interval kelas. Nah, untuk kelas 50 sampai 59, nilai terendahnya adalah 50 dan nilainya tertingginya adalah 59. Nah, panjang kelas dapat dihitung dengan cara batas atas dikurangi batas bawah, kemudian ditambah dengan 1. Jadi 59 dikurangi 50 hasilnya 9, kemudian ditambah 1 sehingga panjang kelasnya adalah 10. Karena semua kelas memiliki jarak yang sama, maka panjang kelas untuk seluruh data adalah 10. Selanjutnya kita tentukan D1 dan D2-nya. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modus dapat kita lihat di tabel ada 15 dan frekuensi kelas sebelumnya adalah 10. Sehingga kita kurangkan 15 dikurang 10 maka dapatnya 5. Sehingga D1 sama dengan 5. Terus untuk mencari D2-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sudah kita tahu kan kalau frekuensi kelas modus adalah 15. Sehingga frekuensi kelas sesudahnya adalah 8. Maka kita kurangkan 15 dikurang 8 maka mendapatkan 7 sehingga D2 nya sama dengan 7. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumus modus data kelompok MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Angka yang sudah kita dapat tadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi MO sama dengan TB-nya sudah kita dapat tadi 49,5 ditambah D1-nya 5, tinggal kita masukkan dibagi 5 lagi kan D1-nya ditambah D2, D2-nya udah dapat juga tadi 7, terus tinggal dikali P, P-nya itu 10. Jadi MO-nya sama dengan 49,5 ditambah 4,167 sama dengan 53,217. Jadi nilai modusnya adalah 53,217.